Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Unida Malang di program Bincang Santai. So, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Dalam Bincang Santai kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai perlindungan hak pilih warga negara. Telah hadir bersama kita narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, khususnya di bidang kepemiluan, karena beliau juga pernah menjadi salah satu bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu sebagai komisioner pengawas pemilu di tahun 2009 di Kota Malang. Selain itu, beliau juga saat ini menjabat sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Wisnuwardana Malang dan juga sebagai pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN. Beliau adalah Bapak Dr. Imam Ropi'i SH MH. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Selamat datang Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Febri. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang sekali Pak, saya hari ini diberi kesempatan untuk bisa menemani Bapak, mendampingi Bapak dalam acara Bincang Santai kali ini, ya sesuai dengan tema, yaitu perlindungan hak pilih warga negara. Jadi memang menurut saya ini memang merupakan suatu topik yang cukup menarik, karena kita sendiri juga kadang nggak tahu gitu Pak, hak pilih kita itu seperti apa kan gitu. Dengan kita nanti tahun 2024 kita sudah akan kembali dengan ketemu lagi dengan pesta demokrasi yang sudah 5 tahun lamanya kita sudah menunggu itu. Ya, jadi memang itu adalah pesta di mana kita akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa kita. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nggak hanya saya dan Pak Imam saja yang menunggu, ya, sahabat-sahabat channel Unida juga menunggu itu gitu. Oke. Langsung aja Pak, berkaitan dengan tema pelindungan hak pilih warga negara. Mungkin kita harus tahu, yang kita harus paham itu adalah sebetulnya hakikat dari pengertian hak pilih warga negara itu apa sih Pak? Iya, begini, dalam sistem demokrasi itu rakyat ditempatkan sebagai subjek, artinya pihak yang berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, dalam konteks pemilu, maka rakyatlah yang memiliki, warga negara lah yang memiliki hak pilih untuk memilih para pemimpin dan juga para wakilnya. Oleh karena itu, kembali kepada sistem demokrasi, maka hak pilih ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang inherent, internal di dalam demokrasi itu sendiri. Sehingga keberadaan hak pilih ini akan menjadi salah satu sentral dari proses penyelenggaraan pemilu yang merupakan implementasi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu sendiri. Ya. Tapi siapa aja sebetulnya Pak yang berhak untuk memiliki hak pilih tersebut? Ya, kalau merujuk ketentuan Undang-Undang Pemilu, bahwa yang memiliki hak pilih dalam proses pemilu itu tidak lain dan tidak bukan adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Warga negara Indonesia. Nah, tentunya warga negara ini masih ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Tapi prinsipnya adalah warga negara Indonesia sendiri. Ya. Nah, kalau kita melihat ketentuan lebih lanjut di dalam pengaturan undang pemilu itu, warga negara yang memulai hak pilih adalah warga negara yang sudah memasuki usia 17 tahun. Kemudian, sudah dewasa Pak ya, berarti ya. Atau yang sudah kawin atau yang pernah kawin. Oh gitu. Nah, iya. Itu. Kemudian, meskipun di bawah umur juga bisa? Ya, maksudnya di bawah 17 kalau udah pernah kawin, itu masuk. Ya, boleh. Karena orang yang sudah kawin itu ya dianggap dewasa gitu dianggap dewasa. Betul. Dan juga mereka tidak dicabut hak pilihnya. Atau juga oleh hukum tidak dihilangkan istilahnya. Kata dihilangkan ini dalam tanda petik memang hukum meniadakan hak pilihnya. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Korp TNI dan juga di Korp Kepolisian. Memang undang-undangnya menyatakan begitu. Itu tidak bisa? Ya, itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena memang sesuai dengan ketentuan hukum tidak diberikan. Oh, jadi TNI, kepolisian itu memang dikecualikan ya Pak ya? Jadi tidak memiliki hak untuk memilih gitu ya? Jadi kata semua WNI itu term yang umum, kemudian ada syarat-syarat khusus lagi yang harus dipenuhi. Ya. Lalu
Saya sering kali mendengar Pak, kalau tadi kan Bapak bilang kan umur 17 tahun harus berarti udah dewasa kan, itu ada ketentuan-ketentuan yang memang harus masuk kategori sebagai pemilih gitu ya. Iya. Kan saya pernah dengar dengan yang namanya pemilih pemula. Ya. Nah sebetulnya ini apa Pak? Kalau bedanya antara pemilih, kalau kita ngomong tadi kan pemilih, hak pilih warga negara dengan pemilih pemula, itu apa bedanya Pak? Iya, menarik ini. Inilah salah satu yang harus menjadi perhatian serius ya para penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran perangkat di bawahnya, juga yang berikut juga partai politik ya yang akan menjadi pelaku subjek dari proses pemilihan itu, kemudian dan juga warga negara yang lain, termasuk kita sebagai akademisi. Iya. Nah, mengapa demikian? Karena pemilih pemula ini kita maknai sebagai pemilih yang memang pertama kali untuk menggunakan hak pilihnya. Pengertian pertama kali itu tidak selalu mereka yang baru memasuki usia 17. Oh gitu. Tapi bisa juga sebelumnya mereka juga tidak terlibat proses penggunaan hak pilih. Oh itu masuk ya? Bisa terjadi. Oh, nah, ya. Jadi pemilih pemula itu mereka yang pertama kali memang menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya, meskipun umurnya sudah dewasa, maksudnya lebih dari 17, 25, 30, tapi ternyata baru pertama masuk bisa juga. juga. Jadi misalnya begini Bu Febri, ketika pemilu umurnya masih 16,11, sehingga tidak bisa menggunakan hak pilih. Kemudian pada pemilu berikutnya barulah usianya sudah mencapai ditambah 5 tahun berapa ini. Iya, betul, Nah betul bisa sekali. juga mereka usianya di atas 17 juga, itu yang utama. Ya. Yang kedua bisa juga adik-adik ini yang kira-kira usianya SMA itu, usia-usia SMA itu ketika masuk hari pemilihan itu tepat 17. Nah itu bagaimana KPU strateginya ketika melakukan pendaftaran pemilih itu apakah dimasukkan atau tidak ke dalam list daftar pemilihnya. Jika itu mereka tidak dimasukkan, mereka akan kehilangan hak pilihnya. Nah, salah satu pemilih pemulanya adalah mereka itu juga. Nah, maka dari itu ini penting menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu agar para pemilih pemula yang memang sangat potensial jumlahnya ini besar ini harus diseriusi. Ya, proses pendaftaran pemilihnya harus cermat, tertib, sesuai dengan prinsip-prinsip pendaftaran pemilih itu. Agar mereka para pemilih pemula itu ketika saatnya tiba hak pilih itu bisa menunaikan hak pilihnya. Itu penting. Ya. Khususnya apalagi di Kota Malang ya Pak. Ya, kalau kita di Kota Malang ya kan kalau tahun depan kan pandemi sudah berakhir, sekarang sudah berakhir ya, otomatis kan nanti akan kembali normal. Banyak adik-adik mahasiswa yang kembali sekolah karena di Kota Malang kan tempatnya kota pendidikan, kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang datang di Kota Malang. Betul. Nah ini hak mereka itu apakah juga ini kan mereka masuk ke pemilih pemula. Kalau dari penjelasan Pak Imam tadi itu apakah ini juga dilindungi juga? Maksudnya kan mereka kan bukan berasal dari kota ini gitu loh kan, bisa dari kota yang lain ya? Ya. Jadi begini. Jadi pemilih pemula itu adalah mereka yang pertama kali menggunakan hak pilih. Kalau kita misalnya sudah ikut memilih berapa kali, kita bukan pemilih pemula lagi. Nah khusus adik-adik mahasiswa, kebetulan yang kuliah di Malang itu jumlahnya ribuan, itu kalau di dalam sistem pendaftaran pemilih kan ada beberapa sebutan ya. Sebutan. Pertama ada daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu ya mereka yang sejak semula sudah terdaftar di daftar pemilih di mana mereka punya KTP betul di Malang di mana berada gitu ya, KTP-nya sesuai. Kemudian yang kedua daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu daftar pemilih yang dilakukan oleh pemilih karena terjadi perpindahan. Nah, salah satu adalah adik-adik mahasiswa ini. Jadi misalnya adik-adik mahasiswa kita ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ketika saatnya pencoblosan, penyuaraan suaranya berada di Malang. Maka dia bisa meminta pengantar pindah untuk mencoblos di Malang. Nah, siapa yang bisa dicoblos? Ya di Malang berbeda karena hak pilihnya sebenarnya dia di Jawa Tengah, maka yang dipilih yang di pusat saja. Itu untuk pemilihannya mungkin ya, Pak. Tapi kalau untuk pemilunya sama kan, Pak? Yang dipilih kan sama satu Indonesia. Ya, untuk pemilu sama saja. Gitu. Makanya kalau pemilu itu kan memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, baik itu anggota DPR maupun DPD. Nah, itu yang akan berbeda nanti untuk yang pemilihan yang dipilihnya itu betul ya? Kepala daerah sama pemilih anggota dewannya juga berbeda karena mereka hak pilihnya di Jawa Tengah, tidak mungkin mereka memilih di Jawa Timur. Yang bisa dipilih yang di Jakarta, misalnya
presidennya, Ya. pasangan calon presiden itu. Ya, tapi intinya mereka masih memiliki, maksudnya dilindungi lah hak Betul. pilihnya, masih boleh, meskipun ada di Malang itu tetap masih boleh gitu, Ya, memilih di sini gitu. Nah, yang ketiga ini ada Bu Febri penting juga adalah daftar pemilih yang di luar dua tadi, di luar DPT, ada di luar lagi. DPTB, Ya. yaitu daftar pemilih khusus. Nah, kata Oke. khusus ini sebenarnya terkait dengan karakteristik itu. Ya apa? Mereka yang tidak masuk DPT maupun DPTB, tetapi memiliki kartu elektronik. Oh, Mereka ya. bisa menggunakan hak pilihnya di tempat di mana alamat domisilinya dia ada. Jadi tidak usah khawatir, mereka tetap bisa menggunakan pilih. Nah, ini yang penting adalah bagaimana lingkungan kita misalnya juga termasuk memotivasi, mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih walaupun mereka tidak masuk di PTB. Biasanya kalau pengalaman di aturan yang lalu itu mereka bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12. Oh iya. Nah, Jadi sampai jam menghabiskan 1. jatah yang Betul. warga yang ada dulu Ya, ya, jadi Pak. utamakan yang sudah masuk sudah DPT, masuk, ya. DPTB, yang sudah masuk duluan, baru dia. Betul. Oh, Nah, iya, jadi gitu. di situ. Oke. Iya. Lalu kembali lagi sesuai dengan tema kita. Kenapa menurut Pak Imam sendiri itu mengapa hak pilih kita ini sangat penting untuk dilindungi, Pak? Karena kan memang seperti Bapak sampaikan kita ada banyak macam-macam pemilih ya itu tadi. Ya. Nah, itu kenapa, Pak? Ya, jadi begini. Kalau menurut prinsip dasar demokrasi, sekurangnya ada dua prinsip, yaitu prinsip prosedural dan prinsip substansial. Yang prinsip substansial dulu kita sampaikan bahwa dalam prinsip substansial itu sekurangnya ada dua. Pertama adalah adanya kebebasan memilih. Jadi setiap warga negara memiliki kebebasan memilih. Nah, sebagai wujud dari pengaturan dari prinsip dukungan terhadap prinsip ini adalah di aturan hukum pemilu itu diatur larangan untuk mempengaruhi. Dalam arti mempengaruhi dalam bentuk yang negatif. Oke. Ya, kebebasan itu. Ya. Bentuknya apa? Diiming-imingi, istilahnya money politik itu. Iya. Nah, itu yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu. Jadi itu kebebasan memilih yang pertama. Iya. Yang kedua adalah adanya kesamaan suara. Jadi tidak peduli siapapun pemilih itu suaranya sama. Yang dikenal dengan prinsip OPO-VOP tadi. One person, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Satu nilai. Nah, oleh karena itu mengapa di situ tadi penting? Pentingnya itu tadi karena ada kesamaan suara ini tadi. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau mereka tidak bisa menyuarakan. Ini harus dicari apa penyebabnya. Sekarang Undang-Undang Pemilu sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya. Tidak masuk DPT bisa menggunakan hak pilih, tidak masuk DPTB bisa menggunakan pilih, tidak masuk dua-duanya masih bisa menggunakan pilih. Nah, itulah pentingnya kita berikan pemahaman kepada warga negara agar hak mereka yang sangat dilindungi oleh hukum ini bisa digunakan dengan baik. Yang kedua tadi, Pak, prinsip proseduralnya. Nah, dalam prinsip prosedural ini yang baru dipahami bahwa penentuan keterpilihan wakil maupun pemimpin itu ditentukan dengan prinsip suara terbanyak. Oh, ya. Ya, prinsip suara terbanyak. Nah, dari situlah memang prinsip demokrasi itu ditentukan. Kemudian yang kedua, ini yang belum kita populer itu adalah bagaimana pertanggungjawaban wakil terhadap yang diwakili. Itu prosedural. Oh, ya, prosedural dari prinsip demokrasi prosedural. Nah, selama ini kita belum memiliki mekanisme. Ya, kalau prinsip mayorite tadi, prinsip suara terbanyak sudah. Prinsip perlindungan kebebasan sudah, prinsip persamaan nilai sudah. Misalnya gini wujudnya, misalnya Mbak Febri, si Fulan si Fulan sudah mencoblos di TPSA, kemudian diam-diam berusaha untuk mencoblos di TPSB. Ini kalau ketahuan, itu bisa dipersoalkan secara hukum karena melanggar prinsip yang substansial yang kedua tadi, yaitu kesamaan suara. Jadi tidak boleh dua suara mereka salurkan. Nah, itu misalnya. Kan sudah dikasih tanda. Betul. Jadi kelingking, misalnya dihapus, dipinggirkan. Ingin nyoblos lagi tempat lain. Bisa juga karena ketidaktahuan, bisa juga karena kesengajaan. Sengaja saya. Nah, kalau sudah terjadi begitu, lah ini persoalan ini kan gitu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk berkaitan dengan hak pilih lagi, Pak. Ini juga ada hal yang menarik juga yang saya mau tanyakan juga.
Sebetulnya peran kita sebagai warga negara selain kita juga memiliki hak pilih. Tadi kalau Bapak kan Betul. one vote ya, satu suara, satu nilai, sangat berharga bahasanya kan Betul. seperti itu. Nah, peran kami selain kita juga bisa memberikan pilihan, itu apalagi Pak kira-kira dalam pemilu itu? Ya, pertama kita ini sebagai akademisi dan juga berkecimpung di bidang kepemiluan ya. Ya setidak-tidaknya kita juga bisa terlibat untuk berperan serta dalam bagaimana membantu memaksimalkan peran-peran dari penyelenggara pemilu, baik itu di tingkatan nasional maupun di tingkatan lokal. Misalnya, ketika proses pendaftaran pemilih, misalnya, ketika kita didomisili di suatu wilayah RT, setidak-tidaknya kita kalau pas didaftar mengingatkan kepada petugas Pantarlih itu, Mas, saya pesen jangan sampai warga di wilayah RT saya tidak ada yang terdaftar. Jika ada persoalan misalnya tidak bertemu, maka bagaimana upayanya mengkomunikasikan masa pendaftaran pilih kepada yang bersangkutan. Misalnya begitu. Jadi kita mendorong mereka. Nah, sedangkan kepada sesama warga, kita bisa memberikan motivasi melalui pertemuan-pertemuan atau lewat perangkat RT misalnya. Pak RT jangan lupa warganya di Woro-Woro diberitahu bahwa ini masa pendaftaran pemilih, masa pemutakhiran. Masa pemutakhiran sehingga nanti ketika proses itu dilakukan oleh Pantarlih, maka mereka bisa bertemu lah. Nah, gitu. Dengan bertemunya itu kemungkinan kecil mereka lolos untuk bisa mereka kemungkinan kecil untuk lolos tidak terdaftar. Betul. Karena di pengalaman itu ada Pak, kadang itu di data itu namanya ada, tapi orangnya sudah meninggal kan kayak gitu, atau misalnya tidak ada di lokasi lagi sudah pindah bahasanya seperti itu. Nah berkaitan dengan hal seperti ini itu seperti apa Pak? Nah itulah pentingnya kegiatan KPU melakukan pemutakhiran pemilih itu ya. Pemutakhiran pemilih. Nah aturan hukum sudah tepat bahwa pemutakhiran pemilih Pantarlih itu melibatkan perangkat-perangkat di tingkatan paling bawah, yaitu RT. Jadi itu, lebih paham, tahu lapangannya. Betul. Pak. Jadi kalau bisa PPS dalam memilih petugas-petugas itu, jangan sampai orang di luar wilayah di mana proses itu dilakukan. Karena mereka lebih paham. Iya, lebih paham, lebih ada tahu. Enggak, kan Iya, betul sekali Mas Yul. Ya kalau itu orang lemar, ketemu sekali itu tidak ketemu, dia tidak akan balik. Tapi kalau di situ tiap hari akan dicari. Ini yang belum, ini si Suto, si Noyo, si Waru, si Dadap yang belum ketemu. Nah di situ akan mempermudah proses pendaftaran yang dilakukan. Jadi di situ peran kita. Berarti peran dari yang petugas yang ke lapangan ini sangat betul-betul sangat besar banget ya Pak berarti untuk menentukan, karena hasil mereka mendata itu tadi yang menjadi valid atau tidaknya suatu pemutakhiran data berarti. Iya, benar sekali. Nah, oleh karena itu tadi ketika kita misalnya didaftar duluan, kita sudah berpengalaman di penyelenggaraan pemilu. Mohon maaf, saya penyelenggara jadi pengawas pemilu mulai tahun 2009. Wah, iya. Oh, 2009, 99, mohon maaf. 99 sampai 2009. Saya terlibat terus di tingkatan kecamatan, terakhir naik di tingkatan kota. Sehingga proses-proses itu hampir tidak bisa lepas dari pencermatan kita. Betul. Ya, oleh karena itu peran kita ini juga sangat penting dalam rangka membantu penyelenggara pemilu dan juga memotivasi, mendorong warga negara untuk memastikan bahwa hak pilihnya terlindungi. Nah, jadi begitu Mbak. Iya, artinya berarti kan partisipasi masyarakat itu sangat berperan penting sekali dalam semua, saya rasa semua bagian dari kepemiluan ya Pak, nggak hanya terkait dengan pemutakhiran data saja saya yakin. Karena kan nanti kan kita pemutakhiran data ini kan hanya sebagian kalau saya bilang ya. Karena nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk juga nanti pencoblosan dan lain sebagainya. Jadi saya tambah sedikit, memang daftar pemilih itu persoalan yang sangat rumit dan krusial, karena subjeknya kan mobile. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian serius. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kalau dalam teorinya sistem register pemilih ini kan ada dua. Pertama sistem register aktif, yang kedua sistem register pasif. Sistem register aktif itu maksudnya adalah penyelenggara yang dalam ini dilakukan oleh PPS dan perangkat Pantarlih tadi, itu secara aktif itu mendatangi di mana wilayahnya itu ada warganya. Proaktif ya, itu yang dimaksud aktif, untuk mendata mereka. Sedangkan sistem register yang kedua adalah yang pasif. Nah inilah yang diminta warga masyarakat ini yang aktif untuk mencari tahu, memastikan bahwa saya sudah masuk ke daftar pemilih.
Sehingga ketika penggunaan hak pilih nanti tidak ada masalah. Iya. Jadi memastikan diri gitu Pak betul. ya. Nah, sistem masyarakat kita, kondisi masyarakat kita yang seperti ini, mana yang harus dipilih? Saya pilih yang paling bagus kombinasi. Ditetapkannya atau dibentuknya daftar Pantarlih, petugas pemantau pemilih itu adalah salah satu sistem register aktif. Tapi jangan lupa warga masyarakat juga harus bisa mengimbangi. Bentuknya apa? Mereka juga proaktif mencari tahu, memastikan bahwa oh saya sudah masuk dan sudah didaftar. Kemudian memberikan masukan juga, mungkin tahu tetangganya ada yang sudah nggak ada kan. Betul. Ini sudah meninggal, ini belum, ini baru lulus SMA, itu bisa memberikan informasi. Ada yang belum didata karena baru lulus SMA atau baru punya KTP bahasanya seperti itu. Betul. Maka dari itu kalau petugas Pantarlihnya itu perangkat masyarakat yang di bawah RT itu potensial lewat itu kecil. Itu agak sedikit. Betul, itu bisa diminimais itu. Iya, betul. Oke, Pak. Ya, cukup menarik sekali Pak terkait dengan ternyata banyak hal ya Pak yang memang kita harus tahu berkaitan dengan hak pilih ini tadi, karena nggak cuma sekedar memilih, ternyata prosesnya jelimet juga. Betul. Gitu ya. Oke, lalu terkait dengan hak pilih lagi, kita kembali ke sana. Bagaimana kita, Bapak, saya, dan semua pemilih yang ada di Indonesia ini, kita memastikan bahwa hak pilih kami aman. Bahasanya kan begitu. Kalau kita tadi kan proses terkait dengan kita memastikan nama kita ada di data pemilih. Cuman kan selanjutnya kita memberikan hak pilih kita. Nah, apakah kita ada jaminan gitu Pak bahwa hak pilih pilihan kita yang kita sudah masukkan ke kotak ini tadi itu aman gitu seperti itu. Meskipun kita tahu ya kita ada penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu sekarang, kemudian ada DKPP juga. Nah, itu seperti apa Pak? Oke, ini juga hal yang krusial selanjutnya. Ketika persoalan daftar pemilih itu sudah firm sudah beres misalnya. Sekarang adalah bagaimana mengamankan pilihan suara dari para pemilih. Betul. Ya, itu yang penting juga. Nah, maksud saya begini, ketika proses pemungutan suara tidak ada masalah, semua sudah bisa ditunaikan, bisa dijalankan. Kemudian ketika proses penghitungan dan rekap ini, bagaimana memastikan bahwa penyuaraan saya, suara yang saya berikan itu betul-betul seperti apa yang saya suarakan. Itu harus ada jaminan ini. Nah, bentuk jaminannya seperti apa? Oleh karena itu dalam proses penghitungan dan rekap itu diperlukan yang namanya partisipasi masyarakat. Dalam bentuknya adalah ikut mengawasi proses penghitungan dan juga rekapitulasi. Itu satu dari masyarakat. Jadi tidak apa-apa mereka rame-rame menyaksikan itu, justru itu yang diharapkan. Itu bentuk partisipasi di dalam proses tahapan penghitungan dan rekap. Yang kedua, nah ini jangan lupa, partai politik juga tidak boleh abai ini, harus mengirimkan saksinya sebagai bentuk representasi partai peserta pemilu di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Itu di tiap TPS ya Pak? Betul. Nah, itu harus ada ini. Nah, itu bagaimana tentang teknisnya itu monggo diatur sendiri oleh partai politik. Yang ketiga, ini sebagai bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah pengawas TPS. Nah, pengawas TPS ini berperan penting untuk ikut mengawasi sekaligus menampung dan menyelesaikan jika ada di situ ada temuan yang dilaporkan kepada dia. Nah, disitulah harus segera diselesaikan. Jangan sampai di situ tidak tuntas, kemudian membesar dan seterusnya. Yang penting lagi, masyarakat juga jangan sampai mudah percaya dengan isu-isu baik itu dihembuskan secara langsung maupun dengan media, medsos misalnya dengan WA bahwa di sini telah terjadi perusakan suara, di sini telah terjadi penggelembungan suara. Jangan mudah percaya karena di situ terdapat berbagai komponen dalam pengawasan pemilu, baik masyarakat, saksi dan juga pengawas pemilu dan juga penyelenggara sendiri. Mereka juga harus paham bahwa kalau melakukan pelanggaran ancaman hukumnya jelas loh. Jangan sampai terjadi. Nah, jadi itulah Mbak. Ya, Pak, betul, itu strategi untuk memastikan bahwa suara yang disalurkan para pemilih itu akan aman. Itu tadi pertanyaan yang Mbak Ferbi maksud kan? Nah, jadi di situ Mbak. Jadi memang berarti sudah ada payung hukumnya dalam arti memang kalau sampai terlanggar itu proses-proses itu bisa dipidana kan berarti itu ya Pak ya. Nah, satu saya tambah lagi Mbak. Ini gini. Ketika memang proses itu berjalan dan kemudian baru diketahui indikasi misalnya itu sampai pada rekap selanjutnya, biasanya yang terjadi
mereka lebih suka mengajukan proses itu di Mahkamah Konstitusi. Oh gitu, ya, sengketa hasil pemilu biasanya. Tapi kalau bisa itu dihindarilah. Lebih baik ketika ditemukan di lapangan pada proses itu, langsung sajalah diselesaikan. Apa masalahnya, bagaimana seharusnya, dan seterusnya. Ya, jadi, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang prosedural ya, sesuai dengan ketentuan ya. Tidak boleh itu diselesaikan dengan cara kompromi, tapi kompromi yang tidak baik, tidak sesuai ya. Harus tetap dijaga itu tadi, suara yang disuarakan itu harus dijamin itu tadi maksudnya. Karena memang dalam setiap ada berita acaranya kan Pak ya, maksudnya dari tiap saksi, kemudian pengawas juga itu telah mengetahui dan sepakat bahasanya seperti itu ya, nggak ada kendala bahasanya seperti itu. Maka dari itu gini Bu Febri, penting sekali kebijakan KPU di pemilu sebelumnya itu hasil itu tadi berita acara dan penghitungan itu langsung di-scan dikirim. Itu persoalannya kan hanya di teknologi scan-nya apakah setiap TPS ada misalnya. Ini persoalan itu sebenarnya untuk menjamin, memastikan bahwa penyuaraan yang dilakukan oleh para pemilih itu terjamin gitu. Terjamin, terlindungi. Satu lagi Pak, kalau berkaitan dengan hak pilih yang berani dibayar berapa dalam arti gitu kayak dijual belikan itu bagaimana Pak? Singkat aja. Ya, jadi gini Bu Febri. Ini memang dua pihak yang memang sulit untuk kita kita pecahkan dalam waktu yang singkat gitu ya. Maksudnya gini, ketika para kontestan caleg itu politiknya adalah bagaimana saya bisa terpilih gitu. Politiknya kan itu. Nah, untuk mewujudkan tujuannya itu kadang-kadang mohon maaf melakukan berbagai cara yang melanggar hukum. Kadang-kadang kan begitu. Tapi ada juga yang tidak gitu ya. Kemudian di pihak masyarakat merasa itu bagian dari proses yang 5 tahun sekali dan situasinya memungkinkan saya juga untuk menerima, maka terjadilah. Nah, itu dalam bahasa saya atau bahasa yang sudah umum adalah terjadi vote buying, yaitu pembelian suara. Nah, vote buying ini kalau dalam pemahaman saya bisa terjadi di dua model itu. Model pertama itu secara langsung, misalnya antara si Fulan sebagai caleg agar dia terpilih, mereka melakukan vote buying kepada warga-warga dengan bentuk apa? Memberi barang atau membeli amplop dan sebagainya. Jadi intinya kita harus menolak itu ya Pak? Nah harus. Model vote buying kedua melalui penyelenggara. Jadi bisa juga penyelenggara itu dibeli misalnya. Tolong suara saya misalnya. Lah ini harus dihindari. Khawatirnya gitu. Ya, harus dihindari. Kalau bisa terjadi wah bahaya itu. Maka dari itu integritas penyelenggara harus menjadi taruhannya. Iya betul. Oke Pak, terima kasih banyak. Menarik sekali. Nah terakhir Pak, ada pesan buat kami khususnya buat para pemilih pemula dari Pak Imam berkaitan dengan pemilu tahun depan. Kepada saudara-saudara saya, para pemilih pemula yang memiliki hak pilih, perhatikan baik-baik apa itu tahapan ini, tahapan pendaftaran pemilih. Gunakan betul kesempatan untuk memilih ketika hak pilih itu sudah ada di tangan Anda. Oleh karena itu adalah pesan saya, semoga ketika saatnya memilih, saudara-saudara saya yang memilih pemula bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Saya kira di situ. Terima kasih, Ibu Febri. Baik, Pak Imam, terima kasih atas semua penjelasannya dan juga ilmunya sudah diberikan kepada kita hari ini. Sangat menarik Pak perbincangan kita hari ini. Oke, intinya bahwa meskipun kita hanya memiliki satu suara dan menurut Pak Imam tadi adalah one vote, one value. Jadi itu sangat besar maknanya buat perbaikan masa depan bangsa Indonesia. So, untuk sahabat-sahabat channel Unida Malang, jangan pernah jual hak pilihmu, suaramu, karena itu adalah harga dirimu. Sampai ketemu di pemilu selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Pancasila. See you.